Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Struktur Pasar Bersaing Sempurna, Bersaing Monopolistik, Ihtikar, dan Oligopoli, yang beranggotakan saya sendiri, Afifatul Laili, Muhammad Bingainul Mutakin, dan Triseno Ambara. Baik, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian struktur pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidak keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Analisa ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Sistem pasar. Sistem pasar ada 2, yaitu pasar menurut kapitalisme. Dalam kapitalisme, pasar memainkan peranan yang penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi, sampai dengan distribusi. Dan yang kedua, pasar menurut sosialisme. Berpandangan sebaliknya, yaitu peranan pasar harus ditiadakan. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat, mulai dari means of production sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Selanjutnya, pentingnya struktur pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi, jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi sehingga menuntut untuk lebih efisien. Dan yang selanjutnya, pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market. Pasar persaingan sempurna adalah suatu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Secara sederhana, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang relatif homogen. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang sangat tinggi efisiennya. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna memiliki 5, yaitu yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua, pasar perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Dan yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama dan serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan
untuk mengubah harga. Dan yang terakhir yaitu pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar atau perfect knowledge. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Pasar monopolistis. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandungi unsur sifat-sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda corak. Karakteristik sistem pasar monopolistik. 1. Produk diferensiasi. Produk diferensiasi adalah usaha memberikan perbedaan pada produk yang dihasilkan oleh produsen untuk memberikan suatu daya tarik ke konsumen. 2. Jumlah produsennya sangat banyak. Produsen atau perusahaan di sistem pasar monopolistik sangat banyak. Bisa dilihat dengan begitu banyaknya merek pakaian hingga barang primer lainnya. 3. Mudah masuk dan keluar. Dikarenakan melimpahnya sumber daya dan peluang bisnis yang terbuka lebar sehingga banyak orang yang ingin masuk dalam pasar monopolistik, akan tetapi hal itu diimbangi dengan kerasnya persaingan sehingga banyak sekali produsen yang keluar masuk pasar monopolistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri pasar persaingan tidak sempurna dalam perspektif konvensional, yaitu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen atau sejenis. Pasar oligopoli yang terjadi atas dua perusahaan atau dua penjual saja disebut pasar duopoli. Struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Pasar oligopoli lebih menyerupai pasar monopoli murni yang dicirikan oleh sejumlah kecil perusahaan besar yang menghasilkan komoditas homogen. Selanjutnya, pasar monopoli ihtikar. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai the ability to act in unconstrained way, kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri. Sedangkan Besanko menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi little or no competition. Kecil artinya kecil atau tidak ada persaingan di pasar. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing atau kecilnya pasar pesaing di pasar bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam arti harfiah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ihtikar. Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Yaitu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau lewat grup WhatsApp. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, itu semata-mata milik Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.